Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi di hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang kembali kami rasakan dan alami untuk kami jalani. Namun sebelumnya kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu. Bukalah dan terangilah hati kami. Ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kunci pernikahan bahagia adalah takut akan Tuhan. Nah saudara, untuk mewujudkan kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam keluarga atau rumah tangga adalah merupakan dambaan dan kerinduan bagi setiap keluarga tanpa terkecuali. Namun perlu juga diingat bahwa untuk mewujudkannya tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Atau juga bukan berarti tidak bisa. Atau bukan juga sebuah perkara yang mustahil atau tidak mungkin. Asalkan kita sebagai pasangan mau menapaki dan menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Nah, dalam Mazmur 128 ini, pemazmur memberikan dasar utama bagi keluarga untuk diberkati, untuk bisa menjadi harmoni dan berbahagia. Dasar itu ada di ayat pertama tadi. Takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, saudara, itulah dasarnya kalau kita mau keluarga kita, rumah tangga kita bahagia. Nah, pertanyaannya, mengapa setiap keluarga harus menjadikan takut akan Tuhan sebagai dasar dan fondasi dalam rumah tangganya? Nah, dalam Amsal 14 ayat 26 berkata, karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Artinya, saudara, kebenaran inilah yang tentu menjadi dasar, menjadi sesuatu yang kita harapkan. Dan ini sudah dibuktikan di dalam Mazmur 128 ini. Yakni pertama bahwa keluarganya akan berbahagia dan akan baik keadaannya karena akan memakan hasil jerih payah tangannya. Artinya Tuhan akan buat apa yang dikerjakan oleh suaminya, oleh seorang pemimpin keluarga itu berhasil. Ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat 3 berkata bahwa istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Artinya ada damai sejahtera, ada sebuah hubungan yang baik, ada sukacita yang dialami oleh setiap anggota keluarga. Baik suami, istri, dan anak-anak mereka. Dan tentu ada berkat kehidupan dan hari depan yang penuh harapan gilang gemilang bagi anak-anaknya. Dan hal ini dinyatakan di dalam ayat 5 dan 6. Dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah saudara, ini yang sesungguhnya yang menjadi harapan dan kerinduan bagi setiap keluarga. Nah, pertanyaannya, mengapa rumah tangga harus menjadikan takut akan Tuhan sebagai dasar dan fondasi dalam rumah tangga atau keluarga? Untuk hal yang kedua ini, mengapa? Nah, dalam Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Artinya, saudara, rumah tangga atau keluarga yang menjadikan takut akan Tuhan dasar dan fondasi dalam kehidupan mereka, maka tentu keluarga atau anggota-anggota di dalam rumah tangga akan dikaruniakan Tuhan hikmat, pengetahuan, pengajaran, pendidikan, pengertian, akal budi, dan kebijaksanaan tentang kehidupan. Artinya setiap keluarga akan hidup menurut jalan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kalau itu yang keluarga alami, maka itu pasti dahsyat dan sungguh luar biasa. Dan berikutnya, mengapa rumah tangga harus menjadikan takut akan Tuhan sebagai dasar dan fondasi dalam rumah tangga atau keluarga? Jawabannya adalah oleh karena rumah tangga atau keluarga ada dan terbentuk daripada Tuhan, oleh karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Inilah sesungguhnya berkat, inilah sesungguhnya dampak akibat dari rumah tangga, keluarga, pernikahan yang menjadikan takut akan Tuhan fondasi dan dasar dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, setiap keluarga atau rumah tangga akan tidak kokoh dan pasti akan kehilangan arah serta kehilangan tujuan hidup. Tanpa takut akan Tuhan, seseorang atau pasangannya atau salah satu anggota keluarga akan cenderung berpikir, akan cenderung berbicara dan bertindak sekehendak hatinya sendiri. Dan itu akan membuat keluarga akan susah, akan hancur, broken home, bahkan bisa tercerai-berai dan binasa. Karena itu saudara, jika setiap keluarga dan setiap pasangan mau diberkati, mau bahagia, mau harmoni, dan mengalami damai sejahtera, maka mari hiduplah takut akan Tuhan. Amsal 3:5-7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ingat, kunci pernikahanmu bahagia itu adalah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali diteguhkan untuk bagaimana kami menjadikan takut akan Tuhan. Percaya beriman sungguh kepadamu menjadi dasar dan fondasi dalam kami menjalani dan membangun rumah tangga kami. Berkatilah ya Tuhan dan bantulah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.